Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sobirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku Aswaja ini. Berdasarkan buku Aswaja ini, pada bab ke-9 yaitu membahas tentang Madzhabul Arba'ah. Pada bab ini saya akan menjawab latihan soal nomor 2 pada halaman 119 sampai 120, yaitu mengapa kita harus mengikuti Madzhabul Arba'ah dan bukan madzhab selainnya. Mengikuti selain Madzhabul Arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Dan ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antaranya yang pertama adalah pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat bertanggungjawabkan kepada selain madzhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan madzhab arba'ah. Sanadnya muttasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga para imam madzhab. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Abdurrahman Ba'alwi di dalam kitabnya yang berjudul Bughyah Al-Mustarsyidin, yaitu dengan penjelasan Ibnu Salah meriwayatkan ijma bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain madzhab arba'ah, walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri, lebih-lebih masalah qadha dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya hingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak aman dari distorsi. Contohnya seperti madzhab Zaidiniyah yang dinisbahkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah SAW radhiyallahu an. Walaupun beliau adalah imam dan tokoh besar dalam memberi petunjuk, akan tetapi para pengikutnya seringkali menisbahkan Imam Zaid orang yang gampang. Hal ini karena tidak adanya perhatian mereka dalam menyeleksi madzhabnya. Berbeda dengan menyeleksi pendapat-pendapatnya dan memastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Hal ini menjadikan aman dari distorsi bahwa pendapat yang kuat dan yang lemah pun dapat diketahui. Alasan yang kedua yaitu adalah pendapat yang dinisbahkan kepada selain madzhab arba'ah tidak mudabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataupun harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi ataukah hanya tertentu saja. Berbeda dengan pendapat madzhab arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan merinci antar umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya. Beliau rahimakumullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat radhiyallahu an dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli tahqiq bahwasanya bagi orang awam tidak boleh melakukannya sebab pendapat mereka tidak dapat dipastikan pernisbatannya. Riwayatnya tidak kuat karena pendapat-pendapat mereka tidak terkukuhkan dan terseleksi sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar dari imam dan mana yang tidak. Ibnu Salah mantap dengan ketidakbolehannya ini, sebagaimana ketidakbolehannya mengikuti sahabat, tidak boleh juga mengikuti madzhab tabi'in dan selainnya yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan. Taklid hanya boleh kepada salah satu dari madzhab arba'ah, sebab madzhab mereka tersebut dengan jelas mutlak muqayyadnya, umum takhsisnya, dan berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama yang telah kami sampaikan, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau madzhab selain madzhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batas-batasannya, maka pendapatnya boleh diikuti sebagaimana apa yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar
Haytami dalam fatwanya, yaitu pendapat kedua adalah bolehnya taklid kepada sahabat, sebagaimana boleh juga taklid pada seluruh mujtahid. Ibnu As-Subki berpendapat, dan pendapat itu adalah pendapat yang sahih menurutku. Hanya saja aku berpendapat bahwa tidak ada khilaf dalam hakikat. Bahkan jika mazhab mereka benar-benar bisa dipastikan, maka boleh diikuti, jika tidak, maka tidak. Dan soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah soal nomor 3 pada halaman 120, yaitu sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah menimba ilmu dari para sahabat dan tabi'in. Di antaranya gurunya yang sangat mempengaruhinya adalah Hamad Al-Saymuri meriwayatkan dari Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah berkata, aku pernah bersama dengan Amir al-Mu'minin Abi Ja'far. Dia bertanya kepadaku, wahai Abu Hanifah, dari mana kamu mengambil ilmu? Aku menjawab, dari Hamad, dari Ibrahim, dari beberapa murid Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah menghabiskan waktunya untuk mengajar fikih dan memerangi ahli bid'ah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Di antaranya karya-karya Imam Abu Hanifah adalah Al-Fiqh, Al-Akbar, Al-Alim, wa Al-Mu'ta'alim, dan Al-Risalah ila Utsman Al-Bati. Yang kedua adalah sumber mazhab Maliki adalah Imam Maliki banyak menimba ilmu dari ulama-ulama Madinah. Di antara gurunya adalah banyak dari kalangan tabi'in. Di antara yang masyhur adalah Abdul Al-Rahman bin Hurmuz, Nafi Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Al-Zuhri, Rabi'ah Ar-Rai. Imam Syafi'i berkata, Malik adalah guruku, aku mengambil ilmu darinya. Dia adalah hujah antara diriku dan antara Allah Ta'ala. Tidak ada seorang yang lebih menganugerahiku melebihi Malik. Apabila ulama disebut, maka Malik adalah bintang yang terang. Di antara karya Imam Malik adalah kitab Muwatta. Yang ketiga yaitu sumber dari mazhab Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i menimbulkan ilmu fikih dari Mufti Makkah Muslim bin Khalid Al-Zanji karena kapasitas keilmuan Asy-Syafi'i. Pada umur 15 tahun, Al-Zanji sudah memberikan izin kepadanya untuk berfatwa. Lalu ia berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebelumnya berguru ia sudah menghafalkan kitab Muwatta. Kitab tersebut beliau hafalkan hanya dalam waktu 9 malam. Selain kepada Imam Malik, Asy-Syafi'i juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah, yaitu yang kedua adalah Al-Fudail bin Iyad dan Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Di antaranya karya Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah, Al-Risalah, Al-Iraqiyah, Al-Mabsut, Al-Sunnah bi Riwayah, Harmalah, Al-Tajibi, Al-Risalah, Ibad, Al-Istisan, Ikhtilaf, Al-Hadis, dan lain-lain. Sumber madhab yang keempat atau madhab Hambali adalah Imam Hambali dikenal sebagai seorang pakar hadis yang banyak menggandakan rihlah ilmiah untuk mendapatkan hadis. Guru hadis pertama beliau adalah Husain bin Bashir Al-Wasiti 179 Hijriah. Beliau menimba ilmu darinya selama 4 tahun. Dari gurunya ini beliau menulis sekitar 1000 hadis, sebagaimana tafsir Khodok dan beberapa kitab kecil. Di antara gurunya dalam memahami hadis adalah Al-Imam Al-Syafi'i. Ketika Al-Syafi'i hendak berangkat dari Baghdad ke Mesir, berkata, aku keluar meninggalkan Baghdad dan aku tidak meninggalkan seorang yang lebih takwa, lebih paham fikih melebihi Ibnu Hambal. Dan di antara karya-karya Imam Hambali adalah yang pertama Al-Musnad, Fadail Al-Sahabah, Al-Ilal wa Ma'rifah, Ar-Rijal, Al-Samani wa Al-Kuna, Hadis Subahah, Al-Taghriq, Az-Zuhud, Al-Wara, dan banyak lagi lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.